Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Santika. Baiklah, di sini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana cara berinvestasi itu yang baik, bagaimana cara kita mengendalikan resiko dari investasi, bagaimana kita melihat pandangan dunia kedepannya itu seperti apa, dan hal yang paling penting adalah kita mengetahui siklus ekonomi itu bekerja gitu. Tapi sebelum kita mengetahui bagaimana cara mengendalikan resiko, sebelum kita melihat bagaimana pandangan dunia ke depan, kita harus tahu dulu nih bagaimana siklus ekonomi itu bekerja gitu. Di dalam ekonomi itu ada namanya transaksi. Nah, transaksi itu seperti pembelian, servis gitu. Nah, yang berpengaruh dalam transaksi itu ada dua. Yang pertama yaitu government atau pemerintahan. Yang kedua yaitu ada bank sentral. Mengapa pemerintahan itu sangat berpengaruh terhadap transaksi? Karena pemerintahan pasti juga akan melakukan pengeluaran terhadap negara gitu. Dia akan melakukan pembelian properti untuk seperti pembangunan di negara tersebut. Dia selain itu juga akan mendapatkan income dari transaksi tersebut. Yang kedua, mengapa bank sentral berpengaruh terhadap transaksi? Karena bank sentral ini yang akan menjadi pengendali terhadap perekonomian. Di dalam bank sentral ada namanya kredit. Kredit itu merupakan hal yang penting dalam ekonomi, karena kredit itu nanti akan menciptakan cycle ke atas dan cycle ke bawah. Contohnya kita memiliki pengeluaran yang besar gitu. Dengan kita memiliki pengeluaran yang besar, maka orang lain akan mendapatkan income yang besar. Saat orang lain mendapat income yang besar, maka produktivitas mereka juga akan meningkat. Itulah tadi yang disebut ada 3 dalam penggerak ekonomi. Yang pertama yaitu productivity cost, yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua ada short term debt cycle, itu terjadi sekitar 5-8 tahunan. Yang ketiga ada long term debt cycle, itu terjadi sekitaran 75-100. Bagaimana cara bank sentral mengendalikan perekonomian? Dengan cara saat perekonomian itu tumbuh, daya beli masyarakat itu semakin tinggi, maka akan terjadi inflasi. Saat inflasi terjadi, maka bank sentral akan menaikkan suku bunga bank, sehingga masyarakat akan menekan pengeluarannya, sehingga ekonomi kembali menjadi stabil. Dan apabila perekonomian itu lesu gitu, maka bank sentral di sini akan menurunkan suku bunga bank gitu, sehingga masyarakat perekonomiannya jadi stabil lagi. Kesimpulannya, kredit kita tidak boleh lebih besar dibandingkan income kita, dan pastikan income kita lebih besar daripada produktivitas kita. Bagaimana sih caranya berinvestasi di reksadana gitu? Berinvestasi itu ada 2 cara. Yang pertama offline dan online gitu. Pertimbangannya yang online ini lebih mudah, lebih murah, dan banyak fiturnya daripada yang offline. Offline itu kayak ribet gitulah gitu. Caranya gimana? Yang pertama itu mulai aja dulu gitu. Mulai, karena sesuatunya itu harus dimulai, atau itu nggak akan berjalan gitu. Caranya itu download aplikasinya. Kalau yang offline, download aplikasinya itu bisa kayak aplikasi Bibit, aplikasi reksadana gitu. Abis download aplikasinya, kemudian daftarnya itu sangat mudah, hanya menggunakan KTP saja. Dan abis sudah daftar, akun kita itu akan diproses dan nggak langsung aktif gitu. Aktifnya 1 hari setelah kita daftar. Saat akun kita udah aktif, kita langsung aja nih beli sahamnya gitu. Di situ juga ada fitur yang syariah. Saat kita udah beli sahamnya, udah pilih, itu nggak langsung timbul di akun kita gitu. Itu diproses lagi. Kalau kita belinya di bawah jam 12, contohnya kita beli jam 10 hari Selasa, itu akan diproses nanti sekitaran jam 3 hari Selasa. Tapi kalau misalnya kita belinya di atas jam 1, jam 13, itu akan diproses besok gitu. Setelah reksadananya ada di portofolio kita, barulah kita bisa jual. Dan proses pencairannya itu bukan langsung cair gitu, sama kayak proses kita beli tadi gitu. Ada waktunya, dan itu butuh waktu 3-7 hari. Nah, setelah berinvestasi,
pasti kita berpikir gimana sih cara melindungi dana kita tadi gitu. Ada caranya, yaitu hedging. Hedging ini adalah strategi trading untuk membatasi dan melindungi dana kita dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan gitu. Gimana caranya? Yaitu dengan memperkecil risiko kerugian gitu. Biasanya kan kalau posisi trader itu akan tertutup otomatis ketika harga sampai pada titik level stop loss atau margin call dan cut loss gitu. Trader di sini bisa rugi besar karena kejadian itu gitu. Disinilah hedging tadi bekerja gitu. Saat trader itu berada di posisi yang saya jelaskan tadi, maka hedging di sini bagaimana kerjanya agar dananya itu dilindungi. Hedging di sini juga membantu pemegang pasar itu merencanakan posisi pasar ke depannya. Persaingan yang begitu ketat, mau tidak mau kita itu harus bersaing melawan kompetitor-kompetitor. Kita harus mampu menjadi pemenang pasar. Paling tidak kita bertahan di pasaran. Lah, di sini kita akan lihat perbedaan antara Toyota dan Tesla. Kita lihat dulu dari segi produksinya. Produksi Toyota itu lebih matang dalam perencanaannya, sehingga sedikit perbaikan dan sedikit yang terjadi kesalahan. Karena dari awal itu perencanaannya udah mateng kali gitu. Sedangkan Tesla kalau di sistem produksinya itu lebih ekstra cepat, eksperimen itu. Lebih berfokus kepada pengembangan softwarenya, sehingga banyak terjadi kesalahan. Kemudian kita lihat dari fokusnya. Toyota itu lebih fokus kepada peran manusianya. Dia lebih mementingkan manusia yang mengendalikan produksi itu. Sedangkan Tesla itu lebih ke sistem otomatisnya, perbarukan sistemnya. Sistem produksi, bagaimana yang merancang itu, yang bekerja di sistem produksinya itu robot, bukan manusia. Dilihat dari segi inovasi, Innova ini lebih pergerakannya lambat gitu, karena dia hanya berfokus kepada sumber daya manusia, melatih sumber daya manusia bagaimana agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Dia lupa kalau misalnya kompetitor lebih melihat ke arah ke depan gitu, bagaimana dunia ke depan selanjutnya. Dia hanya berfokus kepada farmer, produksi. Maksudnya di sini para pekerja di produksi itu lebih banyak yang bekerja itu manusianya dibandingkan dari teknologinya. Sedangkan dari Tesla ini memproduksinya itu dia bisa melihat ke depan apa yang dibutuhkan dunia gitu. Sistem yang baik, sistem yang canggih itu akan lebih mempermudah produksi yang lebih efisien, sehingga lebih inovasi ke depannya. Pemikiran dari Toyota itu adalah kita harus mempunyai kualitas yang dari awal itu udah matang gitu, karena mereka berpikir kalau mereka itu tidak selalu mendapat kesempatan yang kedua gitu. Sedangkan Tesla itu berpemikiran lebih cepat. Kita itu akan tahu kesalahan kita di mana dan kita memperbaiki terus kesalahan itu lebih jelas. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga pandemi cepat berlalu sehingga kita bisa melakukan pertemuan tatap muka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.